Baca soalnya dulu ya. Suatu larutan mengandung benzena dengan mm sama dengan 78 gram per mol, oke? Dan toluena mm-nya adalah 92 gram per mol. Pada 85 derajat Celcius, fraksi mol toluena dalam fase uap di atas larutan tersebut adalah 0,25. Jadi fraksi mol dalam bentuk fase uapnya itu 0,25. Nah, diketahui pada 85 derajat Celcius tersebut, tekanan uap murni benzena dan toluena berturut-turut adalah 130,5 kPa dan 52,4 kPa. Larutan ini diasumsikan bersifat ideal, maka fraksi mol toluena dalam larutan adalah titik-titik-titik. Yang kita ketahui dalam soal yang penting itu adalah ini. Fraksi mol toluena dalam fase uap. Oke, fraksi mol toluena dalam fase uap. Anggaplah toluena Ibu singkat jadi T ya. Karena kalau ditulisnya panjang. Jadi fraksi mol, ingat rumus fraksi mol atau simbol fraksi mol itu X. X, T, fase uap kan. Fase uap itu sama dengan tadi 0,25. Tekanan uap pelarut ya. Tekanan uap murni dari benzena. Berapa tadi tuh? Ibu lupa. 130,5 kPa sama dengan 52,4 kPa. Dan adalah fraksi mol toluena dalam larutan. Berarti yang ditanya adalah XT dalam larutan. Oke, atau Ibu bisa tulisin rumusnya. XT, Ibu bisa tulis rumusnya. Kan yang ditanyain ini kan toluena ya. XT pada fase uap. Oke, ST pada fase uap itu jika dikali dengan P total gitu ya. Oke, ini sama dengan fraksi mol dari toluena. Oke, fraksi mol dikali dengan P dari toluena. Nah, kita kan punya XT uap ya. Kita punya XT uap, kita juga punya PT. Oke, kita punya PT. Yang ditanyain adalah XT. Oke, kita harus cari P totalnya dulu karena kita nggak punya P total. Oke, nah sekarang untuk cari P total itu artinya gabungan kan? P total itu artinya gabungan dari P siapa sih? Gabungan dari P benzena dan P toluena kan? Ibu bisa tulis kayak gini, P benzena ditambah P dari toluena. Nah, gimana cari P benzena dan P toluena? Nah, makanya Ibu pentingnya kamu hafal rumus. P benzena dapat kita cari dengan rumus XB, fraksi mol benzena, dikali dengan P derajat benzena. Sedangkan P toluena itu bisa dicari dengan fraksi mol toluena dikali dengan P derajat toluena. Terus tahu cara cari fraksi mol. Nah, fraksi mol total, ingat fraksi mol campuran ya. Kalau campuran fraksi mol A atau Ibu anggaplah benzena ditambahkan dengan fraksi mol toluena, itu hasilnya harus sama dengan 1. Betul sekali, yang ditanyain adalah toluena kan? Yang ditanyain adalah toluena. Berarti kita harus ubah B menjadi T. Berarti kita cari XB-nya itu sama dengan 1 dikurang XT. Oke, kita substitusi nih. XB, kita substitusi ke sini. Kita substitusi dulu ke sini. Supaya gampang kan? Kita substitusi. Berarti rumusnya berubah menjadi P total sama dengan XB-nya ubah jadi 1 kurang, terima kasih dari 1 kurang XT. Oke? Nah, PB-nya ya tetap aja P derajat B ditambah XT kali P derajat T. Oke? Nah, yang ini nih kalian konversi ke rumus asal. Ini rumus asal. Rumus paling pertama nih. Oke? Berarti rumus akhir nih yang akan kalian masukkan dalam perhitungan P total kan. Ini P total kita hilangin nih P total. P total dihilangin, kalian masukkan ini P total yang ini dikonversi, disubstitusi masuk ke persamaan ini. Oke? Nah, kayak gini. Jadi persamaan akhirnya tuh kayak gini. Nah, kita lihat XT uap tadi 0,25 kan, masukin sayang. 0,25 dikali, kita kan nggak punya XT kan, ini yang dicari nih, 1 kurang XT kali P derajat B berapa? 130,5. Oke, 130,5 ditambah, nah kan,
ditambah XT, kita nggak tahu XT nya berapa, dikali P derajat T berapa, 52,4. Oke, 52,4 sama dengan XT kali P derajat T sama 52,4. Oke. Nah, supaya gampang 0,25-nya ini nak yang perkalian kamu pindahin ke sini jadi bagi. Nah, yang ini kita jabarkan dulu. 1 kali 130,5 ya 130,5 kan. Berarti Ibu tulis 130,5 dikurang. Ini kaliin lagi, kali masuk nak. Berarti 130,5 XT ditambah dengan ini hasil kalinya berarti 52,4 XT. Geser. Kamu geser dulu. Nah, sama dengan ini dikaliin berarti 52,4 XT dibagi dengan 0,25. Oke. 130,5 dikurang 78,1 XT itu sama dengan, kita bagi nih, 209,6 XT. Ya udah, XT dengan XT kamu pindahin ke sana supaya mereka sejenis. Berarti 130,5 sama dengan 209,6 XT ditambah 78,1 XT. 130,5 sama dengan 287,7 XT. Karena yang ditanyain adalah XT, berarti kita bisa cari XT sama dengan 130,5 dibagi dengan 287,7. 0,4535. Kita lihat ada nggak 0,4535. 0,4535 bisa dibulatin jadi 0,54 kan. Oke, berarti jawabannya adalah C.